Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas Al-Quran, kajian contoh hadis dalam menjelaskan ayat. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Namun, dalam banyak ayat, Al-Quran menyampaikan petunjuk secara global tanpa penjelasan teknis. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas wahyu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikr agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dalam kajian ini akan disajikan beberapa contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran melalui hadis-hadis sahih, menunjukkan bahwa sunnah berfungsi sebagai tafsir praktis dari wahyu ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah," dan dirikanlah syalat dan tunaikanlah zakat. Surah Baqarah ayat 43. Namun, bagaimana cara syalat, jumlah rakaat, dan gerakannya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Syalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku syalat. Hadis ini menegaskan bahwa pelaksanaan syalat tidak bisa hanya mengandalkan teks Al-Quran, melainkan membutuhkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan tentang zakat memerintahkan pembayaran zakat tanpa menjelaskan batasan dan jumlah yang harus dikeluarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa atuz zakah," dan tunaikanlah zakat. Ayat 43. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan secara rinci ketentuan zakat dalam hadis, "Laisa fima duna khamsati awsuqin minat tamr sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada kurma kurang dari 5 wasak, 653 kilogram. Hadis ini memberikan penjelasan konkret tentang batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Penjelasan tentang warisan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan tentang pembagian warisan, tetapi ada kasus di mana penjelasannya tidak terperinci. Misalnya, tentang hak nenek dalam warisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atu jaddas sudus," berikanlah bagian nenek sebesar 1/6. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini menjadi pelengkap dari ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Penjelasan tentang larangan riba Al-Quran melarang riba tanpa menjelaskan secara rinci jenis transaksi yang termasuk riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah ayat 275. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan lebih rinci tentang transaksi yang termasuk riba dalam hadis berikut. "Al-dhahabu bil-dhahabi, wal-faddatu bil-faddati, wal-burru bil-burr, wal-sya'iru bil-sya'ir, wal-tamru bil-tamr, wal-milhu bil-milh, mithlan bi-mithlin, sawa'an bi-sawa'in, يدا بيد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد." Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama takarannya, tunai dan langsung. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuai keinginan kalian selama secara tunai. Hadis ini memperjelas bahwa riba terjadi dalam transaksi pertukaran barang sejenis jika terdapat perbedaan takaran, penundaan, atau tidak dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghindari praktik yang mengandung riba. Kesimpulan, Nabi Muhammad SAW adalah penjelas sejati Al-Quran yang tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menafsirkan dan mencontohkan cara pelaksanaannya. Hadis-hadis sahih menjadi pelengkap yang memperjelas makna ayat-ayat Al-Quran dalam aspek hukum, ibadah, dan muamalah. Sebagaimana disepakati oleh para ulama, sunnah yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika ada hadis yang tampak bertentangan dengan ayat, maka diperlukan kajian mendalam terhadap sanad dan matanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam memahami agama dengan benar dan menjauhkan kita dari pemahaman yang keliru. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin.